Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan, kita bersyukur karena kemurahannya kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk mendekat kepadanya lewat persekutuan pribadi kita dengan Dia hari ini. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca ayat kita pagi hari ini di dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Puji Tuhan, setiap hari, setiap saat Tuhan mengundang kita untuk datang mendekat kepadanya. Dalam keadaan apapun yang kita hadapi, Tuhan selalu mengundang kita untuk datang kepadanya. Mari datang kepadaku. Mungkin hari ini banyak situasi, banyak keadaan yang membuat kita lelah dalam hidup ini. Kita lelah dengan situasi saat ini. Kapan pandemi ini bisa berakhir? Kita lelah dengan keadaan ekonomi kita lelah dengan keadaan usaha kita, dengan tekanan hidup, dengan sakit penyakit mungkin. Tapi firman Tuhan selalu mengundang kita untuk datang kepadanya. Mari datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ketika kita ingin mendapatkan kelegaan di tengah-tengah situasi, kondisi kehidupan yang membuat kita lelah hari-hari ini, mari kita datang mendekat kepada Tuhan. Mungkin kita sudah jauh dari Tuhan sehingga kita lelah menanggung kehidupan ini sendirian. Tuhan mengundang kita datang kepadanya pagi hari ini. Di dalam terjemahan yang lain dalam Matius 11 ayat 28, datanglah kepadaku setiap kalian yang sudah lelah menanggung kesusahan-kesusahan yang berat, karena aku akan menolongmu mengatasi setiap kesusahan itu, dan kamu akan merasa lega. Puji Tuhan. Tuhan mengundang kita, Dia berkata, datang kepadaku kalian yang sudah lelah, yang sudah capek menanggung semua kesusahan-kesusahan yang berat. Yesus tidak hanya mengundang kita untuk datang kepadanya, Dia berkata, karena aku akan menolongmu. Tangannya terbuka mengundang kita, Dia berjanji Dia akan menolong kita mengatasi setiap kesusahanmu itu, dan kamu akan merasa lega. Kamu akan mendapat jawaban, kamu akan mendapat kemenangan. Puji Tuhan. Saya tidak tahu kondisi kita hari-hari ini bagaimana. Mungkin kita sudah putus asa karena beban yang terlalu berat yang harus kita pikul. Seolah-olah badai kehidupan itu mengamuk dalam kehidupan kita. Dan seperti murid-murid saat badai mengamuk, mereka merasa ditinggalkan sendirian di tengah-tengah amukan ombak itu. Hari ini di dalam nama Yesus ada pertolongan untuk kehidupan kita. Markus 4 ayat 35, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Saat Yesus mengajak murid-murid, ayo kita bertolak ke seberang. Mereka belum tahu bagaimana cerita perjalanan di tengah danau sehingga mereka bisa sampai di seberang. Tetapi seharusnya ketika Yesus berkata, mari kita bertolak ke seberang, seharusnya mereka percaya bahwa Yesus yang bersama-sama mereka itu akan menuntun mereka sehingga mereka semua selamat sampai ke seberang. Kita yang sudah terbiasa membaca cerita ini dari kecil, kita sudah tahu ceritanya bahwa di tengah-tengah badai, di tengah-tengah lautan badai mengamuk, dan Yesus menolong mereka sehingga badai itu menjadi reda. Tapi saat itu murid-murid belum tahu bahwa akan ada badai dan Yesus akan menolong mereka meredakan badai. Mereka belum tahu akhir ceritanya. Bisa dibayangkan bagaimana ketakutannya mereka. Tapi Yesus berkata, mari kita bertolak ke seberang. Saat Yesus berkata demikian, harusnya di sana sudah mengandung jaminan yang luar biasa. Sekalipun murid-murid belum tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan mereka hadapi di tengah perjalanan, dan bagaimana cara Yesus akan menolong mereka sampai ke seberang.
Kadang Tuhan tidak memberitahukan kita apa yang akan kita hadapi di tengah perjalanan. Bagaimana situasi yang kita hadapi sampai kita bisa tiba di seberang. Kita tidak tahu, banyak hal yang Tuhan tidak sampaikan secara detail kepada kita. Tetapi disitulah ruang yang Tuhan beri bagi kita untuk beriman kepadanya. Dia mengizinkan kita tidak mengetahui apa yang akan kita hadapi dan bagaimana cara Tuhan bekerja menolong kita sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam setiap persoalan kehidupan kita. Kita tidak bisa mengetahui sedetail itu. Tapi justru disitulah Tuhan memberi ruang bagi kita untuk beriman, untuk percaya kepadanya bahwa ketika Dia berkata, "Aku akan menolong engkau dalam kesusahanmu," Dia pasti menolong kita. Sama dengan murid-murid saat itu. Yesus berkata, "Marilah kita bertolak ke seberang." Berarti murid-murid dan Yesus akan bertolak ke seberang dan mereka pasti tiba dengan selamat. Tapi apa yang terjadi? Di tengah perjalanan ada badai. Sama dengan perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Kita berjalan bersama dengan Yesus. Tapi kadang ada badai yang harus diperhadapkan dalam kehidupan kita. Dan kita tidak tahu waktunya kapan semua berakhir. Bagaimana cara Tuhan menolong kita. Tapi disitulah Allah memberi ruang bagi kita untuk beriman dan percaya kepadanya. Ayat yang ke-40 firman Tuhan berkata, lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ada dua hal yang Tuhan sampaikan kepada murid-murid saat itu. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ketika Yesus sudah berkata bahwa "Aku Allah Immanuel yang akan menyertai engkau," Dia pasti menyertai kita. Kita tidak tahu badai yang kita hadapi seperti apa. Dan bagaimana cara Tuhan melepaskan kita seperti apa. Tapi kita percaya, kita pasti selamat bersama dengan Yesus. Dalam perjalanan hidup kita, kita pasti selamat sampai ke seberang. Sama dengan murid-murid, kita akan bertolak ke sana. Itu berarti ada jaminan yang Yesus katakan bahwa kita akan selamat bersama-sama. Tetapi di dalam ketakutan dan ketidakpercayaan murid-murid saat itu, mereka berkata kepada Yesus, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Dengan beratnya tekanan hidup, mereka merasa bahwa Allah sudah tidak peduli kepada mereka. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari pun sempat terpikir bahwa dengan keadaan seperti ini, apakah Allah masih peduli kepadaku? Percayalah, Dia Allah, Yesus Tuhan kita, Dia tetap peduli dengan kehidupan kita. Puji Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Tantangan kehidupan memang ada. Saat kita berjalan dengan Yesus, lembah kekelaman itu ada. Tetapi Tuhan berjanji lewat firman-Nya bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tidak melebihi kekuatan saya dan tidak melebihi kekuatan Bapak Ibu Saudara sekalian. Apapun yang kita hadapi saat ini Tuhan tahu dan tidak melebihi kekuatan kita. Dia tahu batas kemampuan kita. Dikatakan sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Percayalah, dalam setiap persoalan hidup kita Tuhan sudah siapkan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Hari ini maukah kita tetap percaya? Percaya bahwa Tuhan yang telah berfirman itu Dia sanggup menggenapi firman-Nya dalam hidup kita. Setiap hari Tuhan berkata, "Jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan takut, aku beserta dengan engkau." Dan hari ini pun Tuhan berkata kepada kita, "Jangan takut.
aku beserta dengan engkau. Mungkin ada di antara kita yang sedang berkata, imanku sedang lemah, saya sedang takut, saya sedang tidak percaya, saya sedang kekurangan iman. Katakanlah seperti rasul-rasul berkata, ya Tuhan, tambahkanlah iman kami, agar kami terus mempercayai Engkau dan memandang Engkau, mempercayai Engkau sebagai satu-satunya penolong di segala situasi kehidupan kami. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Hari ini kiranya firman meneguhkan kita untuk berani menghadapi kehidupan ini, karena kita tidak pernah sendiri. Ada Yesus yang senantiasa bersama-sama dengan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami dalam surga. Hari ini kami bersyukur buat firman-Mu yang setiap hari meneguhkan kami untuk kami terus percaya kepadamu. Ketika kami tidak tahu hari esok Tuhan, kami kadang khawatir, kami kadang takut, tapi kami mau berserah sepenuhnya kepadamu, bahwa tantangan kehidupan yang sedang kami hadapi tidak pernah melebihi kekuatan kami sebagai manusia. Terima kasih Tuhan, ketika Engkau tidak menyatakan seluruhnya rencanamu kepada kami, kami mau tetap percaya bahwa Engkau sedang memberi waktu kepada kami, memberi ruang kepada kami untuk tetap beriman sepenuhnya hanya kepadamu. Apapun yang umat-umatmu sedang hadapi hari-hari ini, mungkin itu tekanan kehidupan, tekanan ekonomi, masalah dalam keluarga, sakit, penyakit, apapun yang mereka hadapi, Tuhan tolonglah. Kami tahu Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup menolong dan melawat umat-umat-Mu. Berkati pelayanan di gereja lokal kami, berkati seluruh hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, sidang jemaat-Mu. Tuhan berkati semuanya. Kami percaya Tuhan, ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan terus menuntun kami untuk melihat Tuhan kemuliaan-Mu. Dan kami akan menyaksikan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami percaya hari ini penuh kemenangan, hari ini penuh damai sejahtera, hari ini penuh sukacita, hari ini kami diberkati, hari ini kami sehat, kami kuat karena Tuhan Yesus yang memampukan hidup kami. Terima kasih, kami sudah berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.